Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib eka mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat yang paling utama yang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yakni nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar Bapak sekalian. Mengapa demikian? Tidak semua saudara-saudara kita diberikan nikmat yang begitu besar ini. Nikmat diberikan taufik, diberikan petunjuk, diberikan semangat untuk belajar agama. Tidak semua saudara kita diberikan nikmat ini, sehingga perlu kita syukuri, perlu kita jaga nikmat ini, jangan kita kufuri. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang sempurna dalam memahami agama Islam ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pada sore hari ini kajian rutin kita. Masih kita bersama mengkaji hadis Arba'in An-Nawawiyah. Walhamdulillah kita telah sampai hadis yang keberapa Bu? 10. Okay. Insyaallah pada sore hari ini kita bersama mengkaji hadis ke-10
dari hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam sebuah kitab, yakni Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nggih, kita baca hadis yang beliau cantumkan pada hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata. Nah, sebelumnya kita sedikit mereview, murajaah tentang nama asli sahabat yang mulia Abu Hurairah. Siapa nama asli beliau, Pak Abu? Ayo, sinten? Ini ada tercantum, termaktub dalam hadits ke-9. Gimana baten? Siapa nama asli beliau? Abdurrahman ibn Sakhr. Nggih, Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama asli sahabat yang mulia Abu Hurairah. Kemudian sebelum kita lanjutkan, mengapa beliau radhiyallahu taala anhu diberikan kunyah Abu Hurairah? Kenapa? Karena beliau pecinta kucing, ya. Ya. Banyak peliharaan kucingnya. Sampai-sampai disebutkan di apa di sini namanya? Bawah lengan baju beliau, dalam baju lengan beliau ini terdapat kucingnya, gitu ya. Saking beliau cinta, senang dengan kucing, sehingga beliau dijuluki dengan apa? Abu Hurairah, atau diberikan kunyah dengan sebutan Abu Hurairah, bapaknya kucing, gitu. Nah, beliau sahabat yang mulia ini, meskipun beliau dibandingkan sahabat-sahabat senior semisal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, beliau adalah termasuk orang yang akhir-akhir masuk Islam. Namun subhanallah, meskipun demikian, beliau, kalau kita jumpai hadis, sering kita baca an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Mengapa demikian? Beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Padahal napa? Beliau akhir-akhir masuk Islam. Subhanallah, ini menunjukkan betapa semangatnya Abu Hurairah terhadap ilmu. Ya, sehingga Bapak sekalian bisa kita ambil pelajaran di sini. Belajar itu tidak terbatasi dengan umur. Belajar tidak terbatasi dengan umur. Jangan kemudian, wah saya udah tua nggak mau belajar. Tidak. Dan jangan remehkan orang yang baru belajar dalam usia tua. Barangkali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ia taufik, Allah berikan dia semangat yang membara dalam belajar, ternyata ia jauh lebih cepat dalam memahami agama Islam daripada kita yang sudah belajar sejak muda belia. Dan ini pun terjadi di masa salaf kita. Ada yang namanya Imam Fudail bin Iyad, ya. Beliau pun juga demikian. Fudail bin Iyad, beliau belajar dari usia muda belia, ya. Karena beliau dulu sebelum menjadi ulama besar, beliau seorang perampok, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah hingga beliau belajar menjadi seorang imam. Begitu pula Imam Ibnu Hazm pun beliau tidak kemudian belajar dari
masa misal umur 6 tahun, 8 tahun udah belajar agama, tidak. Namun beliau udah agak berumur baru belajar. Namun dengan kesungguhan beliau bisa mendapatkan gelar imam. Tidak mudah mendapatkan gelar imam itu Pak Bung. Tapi dengan kesungguhan beliau, dengan semangat beliau, dan tentunya setelah Allah berikan taufik, beliau pun bisa menjadi ulama besar. Nah, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil ketika nabi kita disebut namanya kita tidak bersalawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguh Allah itu maha tayyib, la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah yang maha tayyib tidak menerima kecuali sesuatu yang tayyib. Apa itu tayyib Pak Bu? Nggih. Tayyib fi haqqillah, ya, dalam hak Allah, maknanya adalah tahirun munazzahun 'anil naqais. Allah itu suci, Allah itu bersih dari segala bentuk kekurangan, segala bentuk aib. Nggih, Allah itu maha suci. Innallaha ta'ala tayyibun, Allah itu maha suci, tidak ada cacat sedikit pun, baik dalam nama-nama beliau, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tayyib, tidak ada sedikit pun kekurangan, aib dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala, atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau asma, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. La yaqbalu illa tayyiban, karena Allah maha tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang tayyib. Tayyib itu Abu secara bahasa lawan dari al-khaba'ith. Lawan dari al-khaba'ith. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Surah Al-A'raf ayat ke 157. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya'muruhum, ya, dalam kitab Alkitab itu terdapat perintah kepada mereka. Perintah untuk apa? Bil ma'ruf, mengerjakan sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari sesuatu yang mungkar. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, ma'ruf lawannya mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukan amar ma'ruf nyambi mungkar, nggih. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ngoten. Nah, kemudian wa yuhillu lahumut thayyibat, dan ia menghalalkan segala sesuatu yang thayyibat, yang thayyib. Wa yuharrimu, dan mengharamkan al-khaba'ith. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa lawan dari thayyib adalah khabith. Ya. Allah halalkan segala bentuk yang thayyib, tentunya menurut syar'i, ya, menurut syariat Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kebalikan dari thayyib, yaitu al-khaba'ith. La yaqbalu illa thayyiban,
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maknanya adalah la yaqbalu illa thayyib minal amwali wal a'mal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang thayyib. Baik itu berupa al-amwal, harta, sedekah. Nggih. Wal a'mal, dan Allah pun tidak menerima kecuali amalan yang thayyib. Apa maksud harta yang thayyib dan amal yang thayyib? Nah, harta yang thayyib ini adalah tentunya maktusiba min tariqil halal. Harta yang dicari dengan cara yang halal. Sehingga Pak Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat dari hasil yang haram. Sehingga di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wa kullu radiin huwa mardudun indallah. Segala bentuk yang buruk itu pasti Allah tidak menerimanya. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah, bi idli tamrah, dengan secuil tamr, sedikit kurma, minat thayyib, dari sesuatu yang thayyib, dari yang baik. Tentunya kurma yang didapat dengan harta yang halal, tidak kurma yang didapat dengan misal mencuri atau gosop kemudian disedekahkan. Allah tidak menerima hal yang demikian. Wala yaqbalu Allah illa thayyib. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali dari yang baik. Nah, apabila seorang itu bersedekah dengan semisal kurma secuil atau sedikit kurma, maka namun dengan dari yang thayyib, dari yang thayyib, dari yang baik, didapat dari yang baik, bukan dari yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, misal mencuri, menggosop, atau membeli sesuatu yang disedekahkan itu dengan uang atau harta yang haram misal. Sehingga sedekah itu dari sesuatu yang thayyib, maka fa innallaha ta'ala ya'khudhuha biyaminihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, dan Allah kembangkan, kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangbiakkan anak kudanya, hatta takuna mithlal jabal, sehingga kuda yang ia kembangkan itu menjadi sepenuh gunung. Subhanallah. Yang jelas intinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat dari sesuatu yang haram, yang tidak thayyib. Kemudian at-thayyibu minal a'mal, amalan yang thayyib, itulah amalan yang hanya Allah terima. Adapun amalan yang tidak thayyib, maka tidak Allah terima. Apa maksud amalan yang thayyib itu jamaah sekalian? Amalan yang thayyib itu adalah ma kana khalisan lillah muwafiqan lisyariah.
Amalan yang thayyib itu adalah amalan yang dikerjakan atas landasan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah itu maha thayyib, maha suci, tidak ada cacat sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak menerima kecuali dari sesuatu yang thayyib. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Sungguh Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana atau dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul. Perintah rasul itu juga perintah sinten? Untuk orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita lihat misalnya dalam surah At-Talaq misal, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa? Nabi. Siapa nabi ini? Rasulullah SAW. Bukan kemudian perintah ini hanya khusus untuk Nabi dalam masalah talak, ya. Namun juga berlaku untuk orang-orang yang beriman atau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sungguh Allah telah perintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada orang-orang atau para rasul. Nggih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibat, makanlah kalian dari sesuatu yang thayyib, yang halal. Nggih, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya. Makanlah dari sesuatu yang thayyib. Wa'malu sholihah, dan beramal solehlah kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan dua perintah. Siapa tadi? Pertama tadi, makan makanan yang thayyib, yang halal, baik sesuatu yang dimakan itu sendiri atau zatnya ataupun cara mendapatkannya. Wa'malu sholihah, dan beramal solehlah kalian. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari sesuatu yang thayyib yang telah kami rizkikan kepada kalian. Nggih. Para rasul diperintahkan untuk makan yang thayyib, begitu pula orang-orang yang beriman diperintahkan untuk makan yang thayyib. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki. Tsumma dzakar rajula yutilu safar. Kemudian Nabi SAW setelah membacakan ayat tadi, beliau SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang yutilu safar, yang bepergian jauh, yang safar dengan tempo yang sangat lama, sehingga asy'atha aghbar, rambutnya kusut, aghbara, juga berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, lelaki tadi yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya, mengadahkan kedua tangannya ilas sama, ke langit.
Seraya berkata, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Zat yang memberikanku rizki, yang menciptakanku, yang mengatur semesta ini. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa. Akan tetapi wa mat'amu haram, makanan yang ia makan itu haram, wa masyrabuhu haram, minumannya pun haram, wa malbasuhu haram, baju yang dikenakannya pun juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan ia diberikan gizi, dikuatkan badannya, menguatkan badannya dengan apa? Sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka Nabi SAW mengomentari keadaan lelaki tadi yang kusut rambutnya dalam keadaan safar, berdoa menengadahkan tangannya, namun makanan haram, minuman haram, bajunya pun haram. Nabi mengomentari keadaan orang tadi, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya akan Allah kabulkan? Bagaimana mungkin doanya Allah kabulkan? Nah, judul yang kita ambil di sini adalah apa tadi? Ada yang baca judul yang kita share, ya? Ketika doa tak kunjung dikabulkan. Jadi Pak Bu, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala namun tak kunjung doa itu dikabulkan, maka perlu kita terus mengintrospeksi diri kita. Kita lihat apa yang kita makan, kita lihat dari mana kita mendapatkan makanan itu. Apakah dari sesuatu yang halal, dari sesuatu yang thayyib yang Allah halalkan, ataukah sebaliknya? Jangan sampai kita mengeluh, saya berdoa tapi tidak kunjung Allah kabulkan. Tidak seperti itu, tapi hendaknya kita kemudian mengintrospeksi diri kita. Mengapa? Ada apa? Namun apabila kita sudah berusaha terus berusaha untuk menjaga makan kita, menjaga ya perut kita, tidak memasukkan makanan ke dalam mulut kita kecuali dari sesuatu yang halal, namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tak juga mengabulkan doa kita, janganlah kita bersedih. Karena orang yang berdoa itu pasti mendapatkan kebaikan, imma fid dunya ataupun di akhirat. Insyaallah nanti kita akan sebutkan sebuah hadis yang berkenaan tentang itu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang mulia ini, hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bisa kita ambil beberapa faidah. Yang pertama, jamaah sekalian, faidah ini banyak anak serat, banyak anak ambil dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Faedah yang pertama, jamaah sekalian, yang bisa kita petik dari hadis tersebut, anna min asma'illahi ta'ala at-tayyib. Ini pendapat Syekh Ibn Utsaimin, bahwa salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah at-tayyib. Ya. Mengapa demikian? Nabi SAW bersabda, innallaha tayyibun. Allah itu tayyib. Allah itu tayyib. Sehingga di sini Syekh Ibn Utsaimin berpendapat
di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah At-Thayyib, yang maha baik. Wa hadza yashmulu thayyiba dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi. Nah, Thayyib ini jamaah sekalian, nama Allah Thayyib ini mencakup thayyibu dzatihi. Nggih. Baik, tidak ada cacat dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cacat dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cacat dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Serta dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang cacat. Tidak ada yang tidak relevan, pasti relevan. Hukum Allah relevan, cocok fi kulli zamanin wa makanin wa ummah. Di setiap waktu, di setiap tempat, hukum Allah Subhanahu wa taala itu pasti relevan, pasti munasib, cocok, pasti membawa kemaslahatan untuk seluruh umat. Ini faedah yang pertama. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama apa, Bu? At-Thayyib. Ini pendapat siapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian jamaah sekalian, faedah yang kedua yang bisa kita ambil adalah annar rusula yu'marun wa yanhauna, bahwa para rasul itu pun diperintah dan dilarang. Maknanya napa? Para rasul itu juga mukallaf, terbebani hukum syariat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila para rasul yang mereka mendapatkan derajat tertinggi, tidak ada derajat yang tertinggi setelah napa? Rasul. Sehingga tidak mungkin orang yang derajatnya di bawah Rasul kemudian tidak terbebani syariat. Nggih, tingkatane wis ma'rifat sehingga mboten salat, mboten. Tidak ada seperti itu. Maka demikian para rasul pun diperintah, para rasul larang untuk mengerjakan sesuatu. Bahkan Nabi SAW pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau pernah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi pernah bermuka masam kepada seorang yang buta, an ja'ahul a'ma, ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang yang buta. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini melarang Nabi SAW untuk apa? Bermuka masam. Ini Rasul saja dilarang dan diperintah, mosok yang levelnya di bawah Rasul boleh mengerjakan sesuatu yang dilarang, boleh meninggalkan sesuatu yang diperintah. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Adzan den Pak Bu, adzan rumian ya. Monggo al muadzin bisa adzan dulu. Nanti kita lanjutkan beberapa faedah bisa kita bacakan insyaallah. Allah
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan faidah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia yang dibawakan oleh sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa yajibu syukru ni'matillahi azza wa jal bil amali salih. Wajib nggih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan beramal salih. Wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dengan menjadikan nikmat tersebut sebagai wasilah untuk beramal salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tadi yang Nabi SAW bacakan dalam hadis tadi nggih, kulu min thayyibat wa'malu salihah. Makanlah dari sesuatu yang thayyib dan beramal salihlah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu min thayyibat, makanlah dari sesuatu yang thayyib dan syukurilah nikmat makan yang thayyib itu dengan amal salih. Nah, dari ayat ini pun ada ulama yang mengatakan, ada ulama yang mengambil faidah, kulu min thayyibat wa'malu salihah. Makanlah dari sesuatu yang thayyib dan beramal salihlah. Apa yang bisa diambil faidahnya? Ternyata ulama mengambil faidah bahwa dengan kita menjaga makan, kita menjaga perut kita dari sesuatu yang haram, kita berusaha memakan dari sesuatu yang thayyib, dengan itu kita akan mudah dalam beramal saleh. Kita akan mudah dalam beramal saleh. Sebaliknya, apabila kita mengisi perut kita dengan sesuatu yang haram, minum dengan sesuatu yang haram, maka dengan itu kita akan merasa berat untuk apa? Beramal saleh. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah min asbabi ijabati du'a, di antara sebab-sebab dikabulkannya doa itu adalah as-safar. Ketika kita dalam keadaan bersafar. Jadi Pak Bu nek menawi panjenengan iku melakukan perjalanan jauh, misal ajeng teng Jakarta atau nengok putune sing teng Sumatera, gitu. Gunakan waktu jenengan napa jenengi berjalan atau bepergian itu untuk berdoa. Kenapa demikian? Waktu itu adalah waktu yang mustajab. Waktu yang ada kemungkinan besar Allah mengijabahi. Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab. Nggih, wonten 3 doa yang mustajab. Doa siapa ini? 1. Da'watu al-mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Kedua, da'watul musafir. Doanya orang yang bepergian jauh. Dan yang ketiga, da'watul walid ala waladihi. Doanya orang tua untuk anak-anaknya.
Sehingga Pak Bu, jangan sampai kita mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Ampun ngantos kita ndongakne anak kita niku donga ingkang mboten sae. Kenapa demikian? Dongane bapak ibu niku mustajab. Meskipun anaknya nakal, jangan doakan keburukan. Nggih, misal anaknya nggih pengen jajan, ambil uang bapaknya. Jangan kemudian dibilang maling, jangan sampai. Kok jadi maling le? Ampun. Tapi apa? Ngomong yang baik, didik yang baik. Karena ucapan itu doa. Jangan sampai kita karena kemarahan dalam diri kita nggak sadar mendoakan keburukan kepada anak-anak kita. Jangan sampai. Kalau bisa ketika jenengan marah, ucapkan sesuatu yang baik untuk anak kita. Nggih, sebagaimana kisah siapa? Kisah Imam Masjidil Haram, sinten? Abdurrahman As-Sudais. Ini kisah yang sangat masyhur nggih. Ketika beliau masih kecil, nggih, ketika ibunya sudah menyiapkan makanan hidangan yang begitu banyak untuk tamu-tamunya, Abdurrahman As-Sudais yang kecil, yang nakal dulunya, itu ambil pasir, makanannya di sawuri pasir. Pun nek anak jenengan ngoten niku pripun Pak Bu? Nggih. Ibunya marah, tapi marahnya mengucapkan sesuatu yang baik. Sana pergi, imami Masjidil Haram. Nggih. Akhirnya apa? 25 tahun kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjadi imam Masjidil Haram. Ingat Pak Bu, doa orang tua itu mustajab. Doa orang tua itu mustajab. Kemudian ini yang pertama, keadaan yang pertama, ketika kita safar, bepergian jauh, itu doanya mustajab. Kemudian Bapak Ibu sekalian, madal yadaini ilas sama. Nggih. Di antara sebab terkabulnya doa itu adalah mengangkat kedua tangan. Jangan malu ketika doa untuk mengangkat kedua tangan. Pertanyaannya, apakah kita diharuskan untuk mengangkat kedua tangan setiap kali berdoa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sini merinci. Hal raf'ul yadaini masyru'un fi kulli du'a. Apakah mengangkat kedua tangan itu disyariatkan dalam setiap doa? Maka beliau rahimahullahu taala menjawab, al-jawab hadza ala thalathati aqsam. Ini ada 3 poin penting yang harus dipahami dalam hal mengangkat kedua tangan. Yang pertama, ma warada fihi raf'ul yadain, memang disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Ada perintah untuk mengangkat kedua tangan. Yang kedua, ma warada fihi adamur rafa', tidak ada perintah untuk mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, malam yarid fihi syai', tidak ada larangan dan tidak ada perintah untuk mengangkat kedua tangan. Kita ulangi. Poin pertama, ada perintah untuk mengangkat. Poin kedua, tidak ada atau tidak ada syariat untuk mengangkatnya. Ya, alias dilarang untuk mengangkat. Dan yang ketiga, tidak ada larangan dan tidak ada perintah untuk mengangkat. Poin yang pertama sebagai contoh adalah ketika khatib Jumat berdoa untuk istisqa,
minta hujan. Di sini disyariatkan untuk mengangkat. Dulu ada sebuah cerita, ada orang Arab Badui yang ketika Nabi SAW berkhutbah, tahu orang Arab Badui teriak, "Ya Rasulullah, kita tanaman pada mati. Tanaman pada mati karena nggak ada hujan, kekeringan, minta kepada Allah." Maka Nabi SAW ketika khutbah Jumat itu pun mengangkat dua tangan minta hujan. Seketika itu kenapa? Hujan turun. Kemudian orang Arab Badui bilang lagi, "Wahai Rasul, kalau terus-terusan hujan seperti ini, tanaman akan malah mati, busuk." Akhirnya Nabi SAW pun juga berdoa kembali, kemudian reda. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ketika khatib berdoa istisqa, minta hujan, itu disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian poin yang kedua tadi apa? Larangan mengangkat kedua tangan. Sebagai contoh, khatib Jumat ketika berdoa, namun tidak berdoa untuk minta hujan. Misal, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, gak boleh mengangkat gini khatibnya, tapi berisyarat, karena yang demikianlah yang Nabi SAW contohkan. Poin yang ketiga tadi tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Ini hukum asalnya kita mengangkat kedua tangan. Mengapa demikian? Karena di antara adab dalam berdoa itu adalah mengangkat kedua tangan. Kemudian jamaah sekalian, anna min asbabi ijabati du'a at-tawassulu ila Allah birrububiyah. Di antara sebab terkabulnya doa itu adalah kita bertawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb. Sehingga disyariatkan dalam berdoa itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya Allah, ya Rahim, rahmatilah kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghafur, ampunilah kami. Ya Allah, ya Razzaq, ya Wahhab, beri kami rizki yang melimpah. Ya Allah, ya Alim. Apa arti alim niku? Yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Berilah kami ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, sehingga monggo ketika kita berdoa, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah nama-nama Allah yang husna, yang paling indah. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir tadi telah kita singgung pada pembahasan tadi, annal muharramat min asbabid du'a lam yustajab, bahwa sesuatu yang haram yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai itu menjadi sebab tidak terkabulkannya doa. Namun apabila kita sudah berusaha untuk menjaga makan kita, minum kita, kita mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan juga doa kita, janganlah bersedih, jangan kemudian kita bosan untuk berdoa, jangan.
namun terus dan teruslah berdoa. Mengapa demikian? Pertama, doa itu sendiri adalah ibadah. Setiap kali kita berdoa, setiap kali itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ibadah yang dikerjakan dengan thayyib, dengan ikhlas, sesuai dengan contoh Nabi SAW, itu pasti berpahala. Ini poin pertama. Poin kedua, ketika doa tak kunjung dikabulkan, ingat sabda Nabi SAW, "Ma min muslimin yad'u Allah bida'watin laysa fiha ma'thamun wala qati'atu rahim." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala laisa fiha ma'tham, yang doa itu tidak mengandung sebuah unsur dosa, wala qati'atur rahim, doa tersebut tidak mengandung unsur memutus tali silaturahim, illa a'tahu Allah ihda thalath, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, imma yastajibu lahu da'watahu, Allah Subhanahu wa taala langsung mengkabulkan doanya. Sebagaimana Nabi SAW berdoa tadi, minta hujan langsung turun hujan, minta hujan berhenti langsung berhenti, langsung Allah berikan seketika itu. Kemungkinan yang kedua, au yasrifa anhu asyarra mithlahu. Ya, dengan doa tadi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sesuatu yang buruk. Harusnya ketabrak mobil, namun karena doa yang terus kita panjatkan, namun keserempet. Misal, harusnya keserempet mobil, namun karena doa yang terus kita panjatkan, hampir keserempet. Makanya nopo? Selamat. Sehingga jangan kita bosan untuk berdoa. Dan kemungkinan yang ketiga adalah au yudakhiru lahu minal ajri mithlaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan pahala itu kelak di akhirat. Sehingga tidak ada kata untuk tidak berdoa. Terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun gampang kok Pak Bu nggih. Cuma disuruh minta. Namun suruh ngatung. Nggih napa mboten? Nggih. Cuma kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diminta yang lainnya. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah, pasti akan kukabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk terus memaksa diri kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita harus dipaksa untuk itu. Gino baten? Iya. Karena kita terkadang harus dipaksa untuk itu. Baru kita nanti terbiasa dan Allah berikan taufik untuk terus berdoa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu diantara beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia tadi, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa kita kaji bersama dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap lelah kita di majlis ini sebagai amal pemberat timbangan kelak di akhirat. Allahumma amin. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.